Di scene sebelumnya, Aisyah terlihat bersiap-siap pergi dari rumah. Apa yang selanjutnya terjadi? Ikuti alur cerita ini selengkapnya ya guys. Yaman terlihat tengah menyiapkan tungku perapian untuk Hande. Istrinya menelepon tapi tidak diangkatnya, tapi itu pertanda baginya bahwa dia harus pulang. Hande memohon pada Yaman agar menemaninya malam ini. Tapi Yaman menolak. Dia beralasan bahwa ada hal lain yang perlu dikerjakannya. Hande menyindirnya apakah itu kiranya berhubungan dengan rencana balas dendamnya terhadap klan Sancakzade. Yaman jelas kaget mendengar kata-kata Hande ini. Terlebih Hande ternyata tahu bahwa dirinya juga menyandang nama Sancakzade. Kini dia mulai sadar bahwa Hande mendekatinya karena memang ada maunya. Dia hendak memanfaatkannya. Dia sempat marah. Tapi Hande terus meyakinkan Yaman bahwa dirinya mempunyai tujuan yang sama dengannya, yaitu balas dendam terhadap klan Sancakzade. Yaman sakit hati karena tidak diakui anak, sementara Hande sakit hati karena didepak dari calon mantu Sancakzade. Oleh karenanya, Hande menawarkan bantuannya untuk sama-sama menghancurkan klan Sancakzade. Terserah dia mau menyebut apa hubungan mereka itu. Hubungan asmara, dagang, atau hubungan saling menguntungkan. Yang terpenting saat ini mereka berada di satu kapal yang sama. Untuk itu, langkah awal yang harus dilakukan oleh Yaman adalah bercerai dengan betul. Sampai di rumah, Yaman langsung disambut dengan tatapan tajam betul berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat emosinya naik. Di saat itu juga, Yaman menegaskan untuk bercerai dengan Betul. Betul sendiri kali ini tidak mampu berkata-kata apa-apa lagi. Dia segera berlalu dari hadapan Yaman. Sementara itu, di kediaman Sancakzade, ketika Aisyah tengah sibuk mengepaki bajunya, tiba-tiba Mirza yang sudah berada di depan rumah Sancakzade menelepon. Mirza mengatakan bahwa dia tahu bahwa Aisyah tengah dalam masalah. Oleh karenanya, dia dan juga kakeknya siap membantunya. Mengetahui bahwa Mirza ada hubungan dengan kakeknya, Aisyah segera menutup telepon. Di halaman istana Sancakzade, keberadaan Mirza dan Tuan Shahin diketahui oleh Farid. Dia pun meminta keduanya keluar dari mobil dan berbicara empat mata dengannya. Farid menanyai keperluan keduanya di depan rumahnya, tapi jawaban mereka terlalu berbelit-belit. Tuan Shahin meminta Farid untuk mencium tangannya sebagai penghormatan pada yang lebih tua, tapi Farid menolak karena Aisyah sendiri tidak mengakuinya sebagai kakeknya. Di dalam kamar, Farid bertanya pada Aisyah kenapa Mirza dan Tuan Shahin ada di depan rumah. Aisyah menjawab bahwa dia tidak tahu dan tidak mau tahu urusan mereka. Pandangan Farid tertuju pada koper Aisyah. Dia pun berpikir bahwa istrinya itu hendak kabur dari rumah lagi. Dia pun memarahi Aisyah agar tidak bertingkah seperti anak kecil. Tiap marah selalu kabur dari rumah. Dia bongkar koper Aisyah dan dia ancam agar Aisyah tidak pergi kemana-mana. Di halaman rumah, Farid curhat pada kakaknya Sinan tentang betapa dia merasa semakin jauh dengan Aisyah. Dulu dia mengaku bahwa dia tidak mempunyai siapa-siapa, tapi sekarang tiba-tiba seseorang muncul mengaku sebagai kakek kandungnya. Dia merasa tidak mengenalnya. Aisyah mendengar curahan hati Farid ini. Dia dekati suaminya itu dan dia ceritakan perihal keluarganya. Shahin Afdi adalah ayah dari ibunya, Sevda. Dia tergolong orang kaya karena bisnis restorannya yang tersebar seantero Turki. Tapi dia rela mencoret ibunya dari kakaknya karena ibunya menikah dengan pria bukan pilihan ayahnya. Ketika Aisyah berumur 4 tahun, ibunya divonis terkena kanker. Ketika ibunya masuk rumah sakit dan butuh biaya untuk operasi, ayahnya meminta bantuan pada kakeknya. Namun, kakeknya tidak mau membantu dan akhirnya ibunya tidak dapat tertolong lagi. Sejak itu, Aisyah membenci kakeknya itu dan menjadi pertanyaan besar baginya sekarang kenapa kakeknya baru muncul sekarang ini. Kemana dia selama ini? Mendengar cerita Aisyah ini, Farid senang karena merasa dipercaya oleh istrinya. Dia pun mengajak Aisyah untuk membangun keluarga mereka lagi tanpa memperdulikan gangguan dari Hande atau ibunya. Namun, Aisyah malah meminta Farid untuk melepaskannya karena tidak dipungkiri bahwa penghambat kemajuan Farid selama ini adalah dirinya. Farid memalingkan muka dan meninggalkan Aisyah. Dia tidak mau mendengarkan omong kosong Aisyah.
Adnan bertemu dengan Bakhtiar di sebuah kafe. Dia ceritakan bahwa dia sudah bercerai dengan Azadeh. Namun demikian, dia tidak akan membiarkan hartanya jatuh pada klan Sancakzadeh. Setelah pertemuannya dengan Adnan, Bakhtiar menelepon Yaman. Dia katakan untuk melanjutkan aksinya untuk meraih kepercayaan Adnan. Lalu apa yang dilakukan Yaman kali ini? Dia kirimkan video asusila Adnan pada Sinan. Sementara Sinan sendiri baru saja terbangun karena ditelepon oleh Lehman. Dia terkejut begitu melihat pesan masuk di HP-nya yang ternyata adalah video asusila ayahnya sendiri. Segera dia bangunkan ayahnya yang tengah tidur di sofa ruang tamu dan meminta penjelasan darinya. Namun bagaimanapun Adnan berusaha menjelaskan fakta pada Sinan sudah tertutup matanya oleh hoak yang dikirimkan oleh Yaman. Farid menghampiri keduanya dan menanyakan hal apa yang mereka sedang ributkan. Sinan menunjukkan video ayahnya pada adiknya itu, tapi Farid tidak begitu marah pada ayahnya. Situasi semakin ramai begitu Azadeh ikut angkat bicara. Kali ini Farid semakin marah karena melihat pertengkaran antara ayah dan ibunya yang tidak berkesudahan. Dia sarankan pada keduanya agar bercerai saja jika memang mereka tidak cocok. Kemudian dia melangkah pergi. Sementara Sinan seperti biasa, dia tunjukkan dukungannya pada segala keputusan yang diambil ibunya dan sebaliknya, dia tunjukkan permusuhan pada ayahnya. Adnan benar-benar marah pada Azadeh. Dia panggil Yaman dan mengajaknya bicara empat mata. Dia ajak Yaman untuk bekerja sama menghancurkan Azadeh. Kembali ke Farid, Farid menolak untuk berbicara dengan Aisyah karena pikirannya sedang tidak baik-baik saja saat ini dikarenakan pertengkaran kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba HP-nya berbunyi dan ternyata Betul yang menelepon. Betul memberitahukannya bahwa dia tahu di mana posisi Hande saat ini. Segera saja Farid beranjak pergi menuju lokasi sesuai petunjuk Betul. Dan benar saja Farid melihat Hande berada di depan sebuah rumah. Dia segera menyergap Hande dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Dari kejauhan Betul tersenyum puas. Hande dijebloskan ke penjara oleh Farid. Dengan senyum puas, Betul menyambanginya. Dayanamadım hasretine. Dia katakan bahwa dialah yang memberitahu lokasi persembunyiannya pada Farid. Hande memelas pada Betul, memohon bantuannya agar dia dikeluarkan. Tapi Betul sudah paham akan sifat Hande. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Dan benar, secepat kilat Hande yang awalnya bersedih berubah tersenyum lebar menertawai sahabatnya itu. Arayacağımı düşünmedin değil mi? Oradan konuşma. Benar-benar sakit Hande ini guys. Betul pun segera meninggalkan Hande sendirian di dalam penjara. Di istana Sancakzadeh, Aisyah sudah membulatkan tekadnya untuk meninggalkan rumah. Tak ada satupun yang bisa mencegahnya kali ini. Di perjalanan, teringat momen-momen indah bersamanya dengan Farid. Hingga tak terasa dia sudah sampai di terminal bus. Sementara itu, di kota Adana, di kediaman Tuan Shahin Afce, terlihat dua orang pelayan diperintahkan untuk membersihkan kamar almarhum Nona Sefda, ibu kandung Aisyah. Di halaman rumah itu, terlihat Tuan Shahin dan Mirza tengah ngopi bareng membicarakan taktik yang akan mereka lakukan agar Aisyah mau mendonorkan ginjalnya dengan sukarela. Tuan Shahin memerintahkan Mirza agar dengan segala cara dia harus bisa membuat Aisyah tinggal di rumahnya di kamar ibunya. Sementara itu, kekecewaan terpancar di wajah Farid ketika dia membaca surat perpisahan dari Aisyah. Yetebilsem, yeşertebilsem umutlarına. Tak mau menyerah begitu saja, Farid mengejar bus yang dinaiki Aisyah. Namun sayang, Aisyah tidak ada di bus itu. Ayşe? Berdasarkan informasi dari Ender, Aisyah urung naik bus menuju Istanbul. Malahan dia menaiki mobil Mirza. Iya guys, Mirza ternyata berhasil merayu Aisyah agar mau ikut bersamanya menemui kakeknya di rumahnya di kota Adana. Di sana, dengan menggunakan surat yang diakui sebagai tulisan asli putrinya, Sefda, Tuan Shahin berhasil memperdaya Aisyah agar mau memasuki kamar ibunya dan mencium bau tubuh ibunya yang tertinggal di kamar itu. Disinilah kenangan Aisyah akan ibunya bangkit.
Dia pandang foto ibunya dan meluapkan isi hatinya di kamar itu. O mektupta yazdıkların doğru mu? Sementara itu, Farid menebak bahwa Aisyah dibawa Mirza menuju ke rumah Tuan Shahin, kakeknya. Berdasarkan alamat yang diberikan Ender, Farid meluncur menuju istana Tuan Shahin di kota Adana. Farid berteriak-teriak memanggil-manggil nama Aisyah. Dia tidak peduli dengan banyaknya penjaga yang menghadangnya. Dia hantam siapa saja yang menghalangi jalannya, termasuk Mirza sekalipun. Dia buka satu persatu kamar di rumah itu. Tapi Mirza langsung gercep menghalanginya begitu Farid akan membuka suatu kamar. Farid tidak memaksakan kehendaknya karena Tuan Shahin sudah menodongkan pistolnya di kejauhan. Akhirnya Aisyah keluar dari kamar ibunya. Farid mengajaknya untuk kembali pulang, namun Aisyah menolak. Aisyah mengatakan bahwa dia berada di tempat di mana orang-orangnya menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Dia tidak mungkin kembali ke istana Sancakzadeh karena di sana dia dianggap sebagai orang asing. Farid memperingatkan Aisyah untuk tidak menyesali keputusannya kali ini, tapi Aisyah tetap tidak bergeming. Şimdi git lütfen. Akhirnya Farid pergi dari hadapan Aisyah. Begitu terdengar pintu ditutup, Aisyah seperti terbangun dari mimpinya. Dia kejar Farid. Namun sayang, Farid sudah tidak terkejar. Aisyah hanya bisa menatap sedih kepergian Farid. Dan tanpa dia sadari, di atasnya ada seorang gadis berbaju putih menatap ke arah luar jendela. Siapakah dia? Apa yang akan terjadi pada Aisyah? Saksikan kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Bye-bye.